Ke pasar beli kue talam, kuenya jatuh kena batu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dalam Lomba Biokimia 2021 Biologi Kompetitif Ilmiah Mahasiswa dan peserta finalis hadirin yang berbahagia. Izinkan kami memperkenalkan tim dari Universitas Diponegoro dengan Ketua Tim Ulma Akaritisama, anggota pertama Ersa Wardani, dan anggota kedua saya sendiri Sri Okti Purnomo. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sebagai salah satu negara tropis dan agaris, tentunya Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Salah satunya yaitu tanaman kelapa. Kelapa telah menjadi kekayaan alam yang hampir tumbuh di setiap pulau di Indonesia. Perkebunan kelapa yang nantinya akan menghasilkan limbah tempurung kelapa secara umum dapat dimanfaatkan berupa briket, arang, bahan bakar jadi, dan lainnya. Namun, hal ini telah menjadi kontroversi dikarenakan asap pembakaran tempurung kelapa tersebut dapat merusak lingkungan. Di samping itu, menurut Kasim dan kawan-kawan pada tahun 2015, ternyata tempurung kelapa itu mengandung beberapa serat, diantaranya selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang apabila diolah dapat menghasilkan asap cair yang nantinya bakalan mengandung senyawa-senyawa seperti fenol, karbonil, keasaman, serta memiliki cita rasa yang unik dan yang baik. Nah, pemanfaatan tempurung kelapa menjadi asap cair dapat menjadi potensi yang besar bagi Indonesia untuk mendatang. Nilai asap cair di pasar cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan ekonomi, khususnya ekonomi petani kelapa, serta mengurangi polusi akibat pembuatan arang melalui pembakaran terbuka secara langsung. Telah banyak dilakukan penelitian terdahulu terkait pembuatan asap cair pada berbagai jenis kayu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan pada tahun 2009. Mereka meneliti cara membuat asap cair dengan menggunakan kayu tembesu dan tempurung kelapa. Namun, pada penelitian ini ternyata terdapat beberapa kekurangan dalam kualitas produk asap cair yang diperoleh akibat metode pemurnian yang dilakukan. Kemudian, Balai Pengajian Teknologi Pertanian pada tahun 2015 juga melakukan penelitian cara membuat asap cair dengan berbagai jenis kayu dan tempurung kelapa. Nah, hal ini ternyata memperoleh atau menunjukkan tempurung kelapa memiliki kualitas yang lebih baik daripada berbagai kayu tadi yang diteliti. Gitu. Namun, ternyata penelitian ini juga terdapat kekurangan, yaitu pada metode pemurniannya karena menggunakan redestilasi karena membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 6 jam. Nah, ternyata dan saat penelitian itu juga terdapat kandungan yang bernama pH, di mana pH ini bersifat karsinogen yang nantinya dapat membahayakan kesehatan tubuh. Gitu. Maka untuk menyempurnakan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini akan dicari tahu berapakah temperatur dan waktu operasi yang paling ideal dalam proses pirolisis. Penelitian ini terdapat beberapa tujuan, diantaranya satu, untuk mengetahui pengaruh dan besarnya nilai konversi pirolisis tempurung kelapa pada suhu reaktor 200, 250, dan 300 derajat Celcius dengan operasi selama 1 jam, 1,5, dan 2 jam. Yang kedua, mengetahui hasil perbandingan dan pemurnian menggunakan destilasi, zoelit, aktif, dan arang aktif. Dan tujuan yang terakhir yaitu menganalisis sifat fisika dan kimia, kualitas asap cair menggunakan analisa pH, kandungan asam, kualitas fenol, dan aroma bau. Tentunya penelitian ini memberikan manfaat kepada kita, diantaranya menjadi solusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan limbah pertanian kelapa menjadi nilai jual dan ekonomi yang tinggi. Kemudian juga menjadi produk-produk turunan berbasis antibakterial seperti sabun, hand sanitizer, biopestisida, pengolahan makanan basah, dan yang lainnya. Kemudian juga penelitian ini bermanfaat untuk menciptakan usaha bisnis asap cair dari tempurung kelapa yang nantinya bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, manfaat yang terakhir yaitu sebagai penyumbang ilmu pengetahuan terkait pengoptimalan pemanfaatan tempurung kelapa menjadi asap cair. Menjadi salah satu kekayaan alam yang hampir tumbuh di setiap pulau di Indonesia. Menurut Maulana tahun 2018, tanaman kelapa merupakan tanaman
daging buah, dan air kelapa. Tempurung kelapa memiliki berat 15-19% dari berat kelapa. Tempurung kelapa mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang menghasilkan fenol, karbonil, senyawa asam dan turunannya yang digunakan sebagai bahan baku asap cair. Asap cair merupakan cairan yang dihasilkan dari pirolisis kayu organik tanpa adanya udara dan oksigen. Kandungan utama asap cair berupa fenol, karbonil, dan asam berfungsi antibakterial, sehingga asap cair dapat digunakan untuk produk antibakterial dan turunannya. Hasil distilat pertama dari asap cair melalui proses pirolisis ini belum murni, berwarna coklat kemerahan, mengandung tar sehingga perlu dilakukan pemurnian. Prosedur penelitian. Proses pada penelitian pembuatan asap cair beserta produk turunannya dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya preparasi bahan. Tempurung kelapa didapatkan dari limbah pasar di Semarang, kemudian tempurung kelapa digiling dan diserut hingga menjadi serbuk kasar dan dikeringkan. Sebanyak 500 gram serbuk tempurung kelapa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis yang telah dipanaskan sebelumnya. Kemudian, pirolisis tempurung kelapa menjadi asap cair. Proses pirolisis dilakukan menggunakan reaktor batch dengan kapasitas 1 kg dan kondisi operasi 1 atmosfer, dilengkapi dengan kondenser. Setelah proses pirolisis berlangsung, asap yang dihasilkan dari proses pembakaran dialirkan melalui rangkaian alat kondenser yang berfungsi untuk mengubah asap dari fase gas menjadi fase liquid. Proses selanjutnya adalah memurnikan produk asap cair yang didapat dengan beberapa metode pemurnian. Terdapat 3 metode pemurnian dalam proses ini, meliputi metode destilasi, metode zeolit aktif, dan metode arang aktif. Pada metode destilasi, asap cair yang dihasilkan dimurnikan dengan alat destilasi pada suhu 150 derajat Celcius, sehingga terpisah antara cairan coklat yang mengandung tar dengan destilat yang berwarna bening. Metode berikutnya menggunakan zeolit aktif. Destilat yang dihasilkan kemudian difiltrasi menggunakan zeolit aktif hingga diperoleh filtrat asap cair. Dilanjutkan dengan metode arang aktif. Arang aktif yang dihasilkan dari proses pirolisis diaktifasi secara fisika kimia. Secara fisika, arang ditumbuk dan disaring dalam saringan ukuran 80 mes, dan secara kimia, arang tersebut direndam dalam larutan H3PO4 dengan konsentrasi 9% perbandingan 1:15 dalam gelas piala selama 22 jam, kemudian disaring. Kemudian arang dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius untuk kemudian digunakan sebagai filtrasi. Langkah berikutnya merupakan proses pengujian. Analisa dan uji asap cair meliputi pengukuran pH, analisa asam asetat, analisa kualitatif senyawa fenol, dan uji organoleptik. Pengukuran pH. pH diukur dengan menggunakan pH meter yang telah terkalibrasi sebelumnya. Kemudian, analisa kandungan asam asetat. Sebanyak 0,2 ml asap cair ditambahkan aquades sampai volumenya 100 ml. Kemudian ditambahkan indikator PP dan dititrasi menggunakan NaOH sebesar 0,1 normalitas. NaOH dicatat kebutuhannya dan dihitung kandungan asam asetat pada asap cair tersebut. Kemudian analisa kualitatif senyawa fenol. Dalam menganalisa senyawa fenol secara kualitatif dilakukan dengan mengamati perubahan warna yang terjadi pada pemanasan 0,5 gram asap cair hasil pirolisis yang dilarutkan dalam 5 ml aquades. Kemudian, uji organoleptik. Uji organoleptik berupa uji warna dan bau dilakukan pada 30 orang responden. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa banyaknya asap cair yang dihasilkan sebanding dengan kenaikan suhu. Bisa dilihat pada grafik berikut, di mana volume asap cair terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan suhu dari 200 derajat Celcius ke 300 derajat Celcius. Dan dapat dilihat pula bahwa asap cair paling optimal dihasilkan pada suhu 300 derajat Celcius dengan jumlah 262 ml. Hal tersebut terjadi pula pada waktu tunggu, di mana semakin lama waktu tunggu, maka semakin banyak pula
pada tempurung kelapa yang kami lakukan, yaitu asap cair ini memiliki pH yang rendah yang menandakan bahwa asap cair yang kami buat bagus dalam segi daya simpan, uji organoleptik, maupun efektivitasnya sebagai produk antibakterial. Selain itu, densitas yang rendah menandakan bahwa kami berhasil memisahkan senyawa kimia organik yang berat pada asap cair yang kami buat. Dan juga viskositas yang cenderung rendah menandakan bahwa kami telah berhasil memisahkan tar pada asap cair yang kami buat. Selain itu, kami juga melakukan uji fenol dengan larutan FeCl3 yang menunjukkan bahwa keempat sampel memiliki kandungan fenol. Fenol yang terkandung pada asap cair tersebut bisa digunakan sebagai produk antibakterial dengan warna yang jernih, aroma yang tidak menyengat, dan sudah teruji secara organoleptik. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu suhu optimal untuk variasi suhu yaitu pada suhu 300 derajat Celcius selama 120 menit dengan hasil 262 ml asap cair. Sedangkan untuk variasi waktu yaitu pada waktu 2 jam dengan hasil 273 ml asap cair. Hasil pemurnian yang paling optimum yaitu pemurnian dengan arang aktif dengan hasil asap cair pH 2,05, densitas 1,13 gram per mililiter, viskositas 1,37 mm per segi per second, dan kadar asam 10,74 mg per liter. Asap cair teridentifikasi positif mengandung fenol dengan warna yang jernih dan aroma yang tidak menyengat sehingga cocok digunakan sebagai produk antibakterial. Ada pula saran untuk penelitian ini yaitu perlu diteliti lebih lanjut mengenai kualitas asap cair dan kandungan kimia yang terkandung di dalamnya agar menjadi produk kimia yang berkualitas tinggi. Demikianlah presentasi dari tim Universitas Diponegoro. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata yang kurang berkenan, sudahlah kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.